Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Indonesia bagian Barat. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Selatan, pemirsa. Sebagai kabupaten yang sedang berkembang pesat di Provinsi Sumatera Selatan, Oku Timur kini menjadi tujuan destinasi wisata baik domestik maupun internasional. Mari kita lihat lebih dekat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Oku Timur. Untuk bisa sampai ke Kabupaten Oku Timur, perjalanan bisa melalui jalur darat dengan transportasi kereta api. Hiruk-pikuk kota besar menyambut ketika sampai di stasiun Martapura, stasiun kereta api yang telah dibangun sejak tahun 1914 pada zaman penjajahan Belanda. Suasana tempo dulu terasa saat melihat beberapa bangunan yang sengaja dipertahankan hingga saat ini. Keberagaman yang harmonis terpancar saat melihat pemandangan di Oku Timur. Sebagai salah satu wilayah administratif di Sumatera Selatan, Oku Timur termasuk satu wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Inilah yang menjadi ciri khas kehidupan yang mungkin tak ada di tempat lain. Semua tampak melebur menjadi satu kesatuan walau berbeda budaya. Keberagaman yang telah berlangsung lama ini kini menjadi semakin dewasa hingga Oku Timur seperti Indonesia kecil dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan data dari Balai Pusat Statistik Indonesia, Oku Timur berpenduduk 653.065 jiwa, tersebar di 20 kecamatan dan 332 desa pada luas wilayah 3.370 km persegi. Suku Oku Timur ataupun Komering yang ada di Oku Timur itu berasal dari Kepaksian Skala Baha. Lokasinya sebelah selatan Danau Ranau, yaitu di daerah Belalau. Kabupaten Oku Timur yang waktu itu masih menjadi wilayah Ogan Komering Ulu. Pusat pemerintahnya ada di Martapura, terus ada di kota negara yang ada di Madang, sekarang Madang Suku 2 itu ya. Terusan ada di Gumawang Blitang, dan yang terakhir di Muncak Kabau yaitu pemerintahan Marga Buai Pemuka Bangsa Raja. Kita boleh berbeda agama, kita boleh pula berbeda budaya dan adat istiadat, tapi kita harus mempunyai visi yang sama, yaitu terwujudnya Kabupaten Oku Timur yang maju dan lebih mulia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Berdasarkan pemikiran dari kalangan akademisi, diketahui bahwa dalam waktu 40 tahun ke depan, Indonesia akan kehilangan generasi penerus petani. Untuk itu, pemuda petani Indonesia Sumatera Selatan bersiap akan menggantikan peran petani. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, Azanu Getar Nusantara, menerima audiensi Pemuda Tani Indonesia Sumatera Selatan. Penyambutan para pengurus Pemuda Tani Indonesia Sumsel ini berlangsung di ruang Banmus pada 7 Januari 2023 kemarin. Dalam audiensi, Azanu Getar Nusantara mengharapkan dengan adanya pelantikan pengurus PTI, para pemuda bisa menggantikan peran petani pada 40 tahun ke depan. Azanu mengajak para generasi muda agar mau menggantikan peran petani. Wakil Ketua DPRD Kota Palembang ini juga meminta kepengurusan PTI bisa melanjutkan tantangan bagi generasi muda milenial dan mengedukasi generasi Z agar menghilangkan stigma bahwa bertani itu suatu hal yang kotor dan melelahkan. Namun dengan perkembangan teknologi di era digital, generasi muda dapat menghasilkan inovasi dan kemajuan teknologi yang tentu memudahkan kalangan petani. Mengingat sektor pertanian merupakan usaha yang menjanjikan dan selalu dibutuhkan. Pak Azanu, kami sangat mengapresiasi selaku akademisi. Ini perlu kita tindak lanjuti dan motivasi pemuda-pemuda kita terutama di Sumatera Selatan untuk lebih bergiat lagi di bidang pertanian, dan insya Allah akan terpatahkan bahwa 40 tahun lagi petani itu akan hilang. Insya Allah dengan ada kegiatan ini akan tetap berlanjut. Ya, itulah tantangannya. Bagaimana kita mengajak para generasi muda, di mana stigma yang ada saat ini bahwa diprediksi 40 tahun lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak dari akademisi tadi, Pak dosen kita, 40 tahun lagi Indonesia ini tidak ada generasi muda yang mau menggantikan peran sebagai petani. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna masa persidangan pertama tahun 2023.
perwakilan Dapil 1 sampai 6 menyampaikan hasil reses aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Palembang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang melakukan pembukaan rapat paripurna masa persidangan 1 tahun kerja 2023. Dalam penyampaian perwakilan Dapil 1 sampai 6 menjelaskan hasil reses aspirasi masyarakat kepada pemerintah Kota Palembang. Dari penyampaian perwakilan Dapil, permasalahan infrastruktur masih jadi prioritas utama. Selanjutnya pemasangan lampu jalan, pembangunan drainase dan pembersihan sampah. Dari aspirasi yang disampaikan oleh 6 Dapil, pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat melakukan pemerataan sarana dan infrastruktur. Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin yang ditemui selesai rapat paripurna meminta Pemkot Palembang segera merealisasikan dan menindaklanjuti melalui OPD terkait. Terkait penyampaian hasil reses yang dilakukan oleh DPRD Kota Palembang masing-masing dapil. Masih di infrastruktur terkait dengan yang disampaikan oleh teman-teman di dapil, kemudian masalah kesehatan, juga ada sebagian persampahan, kemudian ada beberapa titik lampu yang masih banyak yang mati, itu mungkin menjadi prioritas yang kami harapkan kepada pemerintah Kota Palembang untuk ditindaklanjuti dan direalisasikan. Sementara Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menjelaskan jika dinas terkait telah mengikuti rapat paripurna dan juga ikut langsung dalam reses Dewan akhir Desember lalu. Kita sudah sama-sama mengikuti paripurna, kawan-kawan anggota Dewan sudah menyampaikan 6 dapil ya, menyampaikan hasil reses. Apa yang sudah disampaikan sebenarnya kami pemerintah Kota Palembang sudah mengikuti dan sudah tahu betul bahwa apa yang sudah disampaikan itu adalah mewakili aspirasi dari masyarakat ya. Ngantornya saya di beberapa kecamatan, ngantornya saya di beberapa kelurahan itu tidak jauh berbeda hasilnya daripada apa yang disampaikan reses kali ini. Dan tentu saya berharap kawan-kawan OPD yang memang sudah disampaikan secara khusus pada saat reses ini segera betul-betul bisa menindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Azanul Getar Nusantara, resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Tani Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Pelantikan Ketua DPD PTI Sumsel dan para pengurus DPC 17 se-kabupaten kota bertema Transformasi Peran Pemuda Tani Indonesia dalam Pemantapan Teknologi menuju Sumsel Mandiri Pangan. Dewan Pengurus Pemuda Tani Indonesia resmi melantik DPD PTI Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat 13 Januari 2023. Pelantikan Ketua DPD dan para pengurus DPC PTI 17 Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan ini berlangsung di Geraha Bina Praja Pemprov Sumatera Selatan pada Jumat pagi. Acara kegiatan tersebut bertema Transformasi Peran Pemuda Tani Indonesia dalam Pemantapan Teknologi menuju Sumsel Mandiri Pangan. Pelantikan DPD PTI Sumsel ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin termasuk para pengurus di DPP PTI Indonesia. Pelantikan DPD PTI Sumsel dilakukan oleh Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani Sabam Raja Guguk. Ketua DPD PTI Sumsel Azanul Getar Nusantara mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian pelantikan DPD PTI Sumsel yang dihadiri langsung oleh jajaran pengurus DPP PTI dan Gubernur Sumatera Selatan untuk memberikan semangat dan motivasi. Ya, saya ucapkan selamat atas telah dilantiknya Pemuda Tani Indonesia untuk kepengurusan Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan dia akan menjadi mitra petani, juga mitra pemerintah di dalam memakmurkan petani. Tentunya dengan telah dilantiknya kepengurusan DPD Pemuda Tani Sumatera Selatan, kami akan sesegera mungkin bersinergi dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, yaitu gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Kami akan senantiasa berkoordinasi, berkolaborasi dengan stakeholder yang menjadi mitra-mitra terkait untuk sesegera mungkin menyusun program kerja DPD PTI Sumatera Selatan itu sendiri. Yang jelas kita apresiasi ada kepedulian kepada untuk membangkitkan lagi pertanian. Kemudian kita berharap dengan adanya pemuda tani ini memberikan kontribusi yang jelas kepada para petani, minimal penyuluhan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan.
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi PT Supernet Nusantara dan seluruh mitranya untuk menyehatkan dan mensejahterakan masyarakat Sumut dengan berbagai produk kesehatan yang sudah teruji dan terbukti dengan perolehan rekor muri sebagai perusahaan penjualan langsung yang menjadi distributor suplemen nutrisi dan oksigen terlama. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi PT Supernet Nusantara dan seluruh mitranya karena telah berperan dalam kesejahteraan dan kesehatan warga Sumatera Utara dengan berbagai produk kesehatan yang sudah memperoleh rekor muri sebagai perusahaan penjualan langsung yang menjadi distributor suplemen nutrisi dan oksigen terlama. Hal itu disampaikan Edi dalam acara Supernet National Convention di Gedung MICC Jalan Gagak Hitam, Medan. Acara ini dihadiri seribuan mitra bisnis dari berbagai daerah dan luar kota. Direktur dan Komisaris Supernet Nusantara beserta istri pun disambut hangat para tamu undangan yang hadir. Direktur PT Supernet Nusantara, Delius Halim, menceritakan sejarah singkat perjalanan bisnis mereka kepada para mitra dari berbagai daerah yang hadir, di antaranya Kota Medan, Mojokerto, Bagan Siapi-Api, Jakarta, Bandung, dan kota lainnya di Indonesia. Komisaris sekaligus owner PT Supernet Nusantara, Erwin Halim dan Darawati Kesuma, mengatakan Supernet National Convention merupakan salah satu event terbesar dalam penganugerahan para mitra usaha berprestasi. 1 unit mobil akan diserahkan bagi mitra bisnis yang beruntung dengan kupon lucky draw serta hadiah menarik lainnya. Kami sangat bersyukur di tengah krisis ekonomi global yang melanda, Supernet Nusantara bisa hadir untuk memberikan solusi. Melalui usaha bisnis Supernet yang didukung oleh keunggulan produk yang luar biasa, kami sudah menggeluti usaha self food ini lebih kurang 18 tahun. Tak pernah berpindah hati. Nah, karena itulah kami mendapat pengakuan dari MURI. Dan kesehatan yang didapatkan, dan saya berharap bisa bermanfaat kepada Sumatera Utara, wilayahnya khususnya di Sumatera Utara. Dan saya sendiri sudah pakai. Di awal tahun 2023, PT Supernet Nusantara juga mendapatkan penghargaan bergengsi dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai perusahaan penjualan langsung yang menjadi distributor suplemen nutrisi dan oksigen terlama. Dari Medan, Sumatera Utara, Sri Gustina Hasan, TV One mengabarkan. Jelang pemilu 2024, Partai Gerindra khususnya DPD Sumatera Utara terus menggerakkan mesin partainya di sejumlah daerah, khususnya di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, guna mendulang kemenangan Partai Gerindra dan mensukseskan Prabowo sebagai calon presiden 2024. Tiba di Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara disambut oleh 5 Ketua DPC Partai Gerindra se-Kepulauan Nias. Setibanya di Pulau Nias, rombongan DPD Partai Gerindra diterima dengan tarian khas budaya Nias serta pengalungan bunga. Dalam rapat koordinasi teknis Partai Gerindra yang dipusatkan di Kabupaten Nias Selatan, dilaksanakan di Teluk Dalam. Selain membahas sejumlah strategi partai dalam memenangkan Partai Gerindra di Kepulauan Nias, Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara, Gus Irawan Pasaribu, juga berdialog dengan seluruh pengurus dan kader Partai Gerindra dari 4 kabupaten dan 1 kota. Untuk memberi semangat dan menyatukan dukungan, Ketua DPD Sumatera Utara meneriaki yel-yel Prabowo Presiden di hadapan ratusan pengurus dan kader Partai Gerindra. Kami datang DPD Gerindra Sumatera Utara bersama seluruh badan-badan yang kami sudah bentuk, badan saksi, badan pemenangan pemilu, badan cyber, badan seleksi caleg, untuk melakukan kegiatan rakornis se-Kepulauan Nias. Kita tahu ya, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Induk. Untuk memastikan potensi, sebetulnya kami melakukan survei kompetensi kemenangan Gerindra di Nias ini cukup potensial, dan juga tentu sama dengan potensi kemenangan Prabowo sebagai capres nanti untuk 2024. Seluruh DPC se-Kepulauan Nias, 4 kabupaten 1 kota akan mengadakan rapat koordinasi dengan DPD yang langsung dihadiri oleh Pak Ketua DPD Pak Gus Irawan Pasaribu. Seluruh 4 kabupaten 1 kota sudah melakukan sekitar 2 minggu yang lalu sudah memulai melakukan rekrut caleg.
Dalam rapat koordinasi teknis kali ini, Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara juga menegaskan Partai Gerindra tetap memilih proporsional terbuka dibanding sistem tertutup nantinya pada pemilu mendatang. Alasannya adalah karena kedaulatan ada di tangan rakyat sesuai dengan sistem demokrasi yang saat ini dianut. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawat TV One mengabarkan. Ketua Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan resmi melantik Dewan Pengurus Daerah PPNI Kota Pagaralam yang diketuai oleh Yupita Yuliarti. Bertempat di Aula Itbis Lembah Dempo Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Subhan, Ketua Dewan Pengurus Persatuan Perawat Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, melantik Dewan Pengurus Daerah PPNI Kota Pagaralam dan Dewan Pertimbangan DPD PPNI Kota Pagaralam periode 2022-2027 pada Sabtu 14 Januari 2023. Ketua Dewan Pertimbangan dijabat oleh Desi Elviani dan Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Pagaralam periode 2022-2023 dijabat oleh Yupita Yuliarti. Ketua DPW PPNI Sumatera Selatan, Subhan, mengatakan memberikan kewenangan dan tanggung jawab organisasi untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni dalam sambutannya mengatakan bahwa perawat adalah profesi yang mulia, dirinya berharap pelayanan lebih ditingkatkan kepada masyarakat karena perawat adalah garda terdepan di semua pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas. Terkait ini bisa mendata semua perawat yang ada di Kota Pagaralam dan bisa mendata semua kepentingan atau kebutuhan dari anggota PPNI yang ada di Kota Pagaralam dan bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan. Pengurusan yang baru lebih solid lagi dan lebih menjaga kekompakan. Mudah-mudahan di tahun dengan pengurusan yang baru di 2022 sampai 2027 PPNI Kota Pagaralam dapat semakin solid dan berjalan dengan lancar. Untuk diketahui, total pengurus PPNI Kota Pagaralam berjumlah 135 orang, serta anggota PPNI yang ada di Kota Pagaralam sebanyak 418 orang. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Kabupaten Langkat yang merayakan hari jadinya yang ke-273 pada 17 Januari 2023 kemarin menggelar serangkaian kegiatan perlombaan serta pameran seribuan produk UMKM sesuai dengan moto Langkat Berbudaya, Pariwisata Bangkit, dan UMKM Maju. Inilah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang ke-273 pada 17 Januari 2023 di Alun-Alun Amir Hamzah, Stabat. Di antaranya perlombaan pembuatan bunga balai Melayu, berbalas pantun, karnaval pakaian adat, pemilihan putri desa sebagai duta UMKM, dan masih banyak perlombaan lainnya yang tetap mengedepankan budaya dan etnis di Kabupaten Langkat yang dimulai pada 15 hingga 17 Januari 2023. Pelaksana tugas Bupati Kabupaten Langkat, Syah Afandin, mengatakan ragam kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-273 sengaja dibuat dengan tema Langkat Berbudaya, Pariwisata Bangkit, dan UMKM Maju, bertujuan agar UMKM di Kabupaten Langkat bisa terus bangkit ke depannya. Perlombaan ini juga digelar dengan bernuansa Melayu, karena Kabupaten Langkat juga dikenal dengan negeri Melayu Langkat. Kita memang adakan perlombaan lebih kepada seni budaya. Kita tahu Langkat merupakan basis dari budaya Melayu. Itu di sini memang ada berbagai beragam-ragam kegiatan-kegiatan perlombaan yang kita pertandingkan. Ini juga dalam rangka visi dan misi kita untuk menunjukkan bahwa Langkat ini berbudaya, kemudian untuk membangkitkan pariwisata, serta kalau kita lihat di UMKM juga kita hadirkan di sini karena kita memang berniat bagaimana UMKM ini bisa lebih maju. Pada puncak Hari Jadi Kabupaten Langkat 17 Januari lalu juga dihadiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir serta sejumlah artis ibu kota diantaranya Pasha Ungu, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Tentu saja kehadiran dua menteri dan artis ibu kota menjadi perhatian warga yang hadir dan semangat menyambut kedatangan mereka. Bahkan PLT Bupati Langkat menyerahkan Balai Melayu kepada kedua menteri sebagai wujud penghormatan dan terima kasih warga Langkat atas kehadiran mereka. Diharapkan dengan ragam kegiatan perayaan Hari Jadi Langkat ke-273 bisa membangkitkan semangat warga Langkat untuk lebih maju, khususnya di bidang pariwisata dan UMKM.
Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Puluhan personel Kodim 0204 Deli Serdang membangun rumah warga yang tak layak huni. Dibutuhkan waktu selama 21 hari untuk menyelesaikan rumah tersebut. Agenda sosial ini pun langsung diresmikan Dandim 0204 Deli Serdang. Beginilah kondisi rumah Bapak Bahrum, warga Dusun Anggrek Baru, Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Atas aduan masyarakat, puluhan personel Koramil 23 Beringin, Kodim 0204 DS, langsung memugar rumah yang terbuat dari rumbia tersebut. Mulai dari pondasi dasar hingga seluruh bangunan pun diganti oleh prajurit garda terdepan NKRI. Hanya berkisar 21 hari, rumah bernuansa hijau ini terlihat kokoh dan layak untuk ditempati. Alhasil rasa bangga dan syukur menyelimuti keluarga pemilik rumah. Dihadiri para muspika Kecamatan Pantai Labu, acara penyerahan kunci rumah tampak hikmat walau sederhana. Dengan pengguntingan pita serta doa yang dipanjatkan, diharapkan mampu membawa berkah dan manfaat bagi keluarga Pak Bahrum. Hari ini adalah penyerahan kunci dari program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Kodim 0204 Deli Serdang. Adapun sasarannya adalah masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya tidak layak huni. Jadi sehingga kita bikin program bedah rumah. Alhamdulillah ini kita sudah selesai, kita kerjakan kurang lebih sekitar 21 hari. Kemudian kesempatan ini kita serahkan kepada Pak Bahrum selaku pemilik rumah. Ya, kita berharap mudah-mudahan rumah yang kita kerjakan ini bermanfaat buat Pak Bahrum. Kemudian kegiatan ini terus kita galakan. Semoga di Deli Serdang banyak juga sasaran-sasaran yang bisa kita laksanakan untuk bedah rumah. Kebijakan Kasat kita harus berbuat, kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini kan kebijakan Kasat, bagaimana juga kita harus tindak lanjuti sehingga kehadiran TNI di masyarakat benar-benar bermanfaat. Saya sangat berterima kasih, sebelumnya rumah saya tidak layak huni, setelah dibantu bedah rumah, sekarang sangat layak huni untuk kami tempati. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendukung PT Supernet Nusantara, Bapak Erwin Halim yang telah membuka lapangan bisnis untuk masyarakat luas tanpa melihat perbedaan latar belakang, agama, suku bangsa, dan pendidikan. Direktur Supernet Nusantara, Delius Halim, menceritakan perjalanan bisnis hingga memiliki ribuan mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Di masa COVID-19, PT Supernet Nusantara juga telah banyak berkontribusi untuk masyarakat berupa sumbangan kebutuhan pokok, suplemen kesehatan, masker, dan bantuan lainnya. Di awal tahun 2023, Supernet Nusantara mendapat pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai distributor penjualan oksigen dan suplemen terlama di Indonesia. Apresiasi orang mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Pastinya beliau ada latar belakang dan pernah menyembuhkan anaknya dengan kegiatan-kegiatan yang tadi yang dibungkus dengan Supernet. Suatu produk kesehatan yang didapatkan, dan saya berharap ini bermanfaat kepada semua yang mencobanya, khususnya di Sumatera Utara. Dan saya sendiri sudah pakai. Supernet National Convention diadakan oleh PT Supernet Nusantara untuk menganugerahi para mitra usaha yang berprestasi. Terima kasih atas kehadiran Gubernur Sumatera Utara dan memberikan motivasi, bimbingan, dan pengarahan kepada kami semua agar kami semakin kuat memperjuangkan kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kami sangat bersyukur di tengah krisis ekonomi global yang melanda, Supernet Nusantara bisa hadir untuk memberikan solusi. Melalui usaha bisnis Supernet yang didukung oleh keunggulan produk yang luar biasa, kami punya visi untuk menyehatkan keluarga Indonesia. Mari kita bersinergi, saling bergandengan tangan, kita wujudkan Indonesia yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Penggunaan dana desa tahun 2022 di Desa Cokohnau telah selesai direalisasikan dengan berbagai macam pembangunan fisik dan penguatan ketahanan pangan di desa tersebut.
Besarnya gelontoran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan desa di berbagai wilayah telah dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya Desa Cokohnau, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Mulai dari pembagian bantuan langsung tunai hingga pembangunan fisik berupa jalan desa dan siring dengan panjang 190 meter, serta penguatan ketahanan pangan berupa tanaman jagung dan kolam ikan yang berada di desa mereka. Untuk anggaran tahun 2022, pemerintah desa setempat telah menyelesaikan realisasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari pemerintah pusat. Masyarakat desa pun cukup puas dengan pembangunan yang ada di desa mereka. Seperti salah satu warga, Rahmadi, mengaku dengan adanya pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah desa, dirinya mengucapkan terima kasih karena dapat mempermudah akses jalan menuju kebun mereka. Jadi yang pertama kami mengucapkan kepada seluruh pemerintah atau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, khususnya kepada kepala desa kami ataupun seluruh aparat desa. Kami telah dibantu oleh dana desa, yaitu seperti inilah yang kami lihat. Untuk tahun 2022 ini ada ketahanan pangan. Di situ kami mendapatkan bantuan yaitu dari ketahanan pangan seperti penanaman jagung dan itu kolam perikanan. Juga seperti jalan-jalan yang belum bisa kami lewati motor, yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah di tahun 2022 ini kita sudah membangun 2 titik fisik, yaitu jalan menuju ke SD yang sudah kita lihat sama-sama tadi, kemudian siring sepanjang 120 meter di wilayah Dusun 1. Ketahanan pangan 40% BLT dan 20% ketahanan pangan. BLT sudah selesai dari 4 tahap, sekarang ketahanan pangan 60% ke arah pertanian jagung dan 40% ke perikanan yang terdiri dari 2 kelompok, dan jagung sebagaimana telah kita lihat di sana tadi, kemudian perikanan ini seperti yang kita lihat sama-sama di sini. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pembukaan jalan baru di Desa Tanjung Bulan Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, sepanjang 2,5 km telah rampung dikerjakan. Dengan menggunakan anggaran dana desa tahun 2022, pemerintah Desa Tanjung Bulan Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Oku Selatan, melakukan pekerjaan pembukaan jalan baru, akses menuju perkebunan dan jalan lintas menuju desa tetangga. Jalan sepanjang 2,5 km dengan lebar 4 meter ini telah rampung dikerjakan dan diharapkan mampu membantu serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Dengan dibukanya akses jalan baru ini, masyarakat pun akan mudah untuk mengangkut hasil bumi milik para petani dan desa mereka. Seperti salah satu warga, Satohir, mengaku cukup terbantu dengan adanya pembukaan jalan baru ini. Dirinya mengaku selama ini cukup kesulitan untuk mengangkut hasil bumi miliknya. Dengan adanya pembukaan jalan ini, untuk mengangkut hasil bumi menjadi semakin mudah. Bagi kami selaku masyarakat cukup mantap lah, cukup berterima kasih. Selama ini jalan ini begitu kecil, untuk mengangkut hasil usaha ini ke desa susah. Jadi setelah ada pelebaran jalan ini, pembangunan jalan ini, semuanya termasuk lancar. Kepala Desa Tanjung Bulan Ulu berharap kedepannya pemerintah kabupaten dapat membantu untuk melakukan pengerasan jalan serta pembangunan jalan beton di areal jalan baru tersebut. Dan hasil dari musyawarah desa itu kita untuk tahun anggaran 2022 adalah pembukaan jalan sepanjang 2,5 km dan lebar 4 meter. Dan ini adalah dana desa tahun anggaran 2022. Sebagaimana tujuan pokok dari pembukaan akses jalan ini, yang pertama tentunya untuk mempermudah ataupun mempermurah ongkos angkut hasil pertanian kopi, karena di areal jalan yang kami bangun ini sebagian besar adalah perkebunan kopi terbesar di Desa Tanjung Bulan Ulu. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Tembok beton Pasar Randik sepanjang 35 meter di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan roboh dan hancur akibat tersambar petir saat hujan deras. Saat ini kondisi pagar tembok pasar yang hancur mulai dilakukan perbaikan. Seperti inilah kondisi pagar tembok beton yang berada di Pasar Randik, Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang roboh dan hancur. Tembok sepanjang 35 meter ini tersambar petir saat terjadi hujan deras di kawasan Kota Sekayu. Tembok yang dibangun melalui dana bantuan gubernur ini kondisinya hancur saat hempasan petir yang menghantam tembok pasar. Menurut seorang saksi mata yang merupakan pedagang ikan, kejadian sambaran petir sangat dahsyat sehingga membuat para pedagang yang sedang bersiap-siap untuk menjual ikan ketakutan. Sambaran petir menimbulkan api biru hingga terdengar robohnya tembok pasar. Warga pun beramai-ramai melihat kejadian robohnya pagar tembok pasar Randik tersebut. Bapak tahu waktu kejadian itu? Tahu gimana?
kuat banget petirnya. Kuat petirnya. Itu disertai angin atau gimana? Hujan deras? Belum. Habis petir yang nyamar gede, ada bunyi bruk, baru hujan. Itu nyamber di pasar tuh gimana itu? Nyamber di sini, ke sini. Tadi itu gitu. Saat ini pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Musi Banyuasin langsung sigap memperbaiki tembok pasar yang hancur dengan kembali melakukan pembangunan akibat musibah bencana ini. Saksi mata yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu pedagang yang pada malam itu pedagang merupakan pedagang ikan yang mau bongkar dagangannya karena cuaca petir yang bertubi-tubi, maka pedagang tidak berani bongkar muat barang ikan dari mobil ke tempat jualan. Kemudian pedagang ini istirahat di dekat lokasi kejadian ini. Begitu ada suara petir yang sangat besar, bersamaan juga pagar roboh. Nah, kemudian tidak selang lama pedagang cek ke lokasi robohnya pagar, memastikan bahwa pagar itu roboh. Selain sambaran petir yang mengakibatkan tembok pasar Randik hancur, juga terjadi sambaran petir di kawasan Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu. Satu rumah warga juga terbakar akibat sambaran petir pada hari yang sama. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.